إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لا نبي بعده. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به كلامك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada Jumat hari ini alhamdulillah kita kembali hadir ke rumah Allah ini dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah berikan kita istiqamah, kekuatan iman untuk terus berbakti kepadanya, untuk terus melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah menyampaikan kepada kita risalah-risalah tentang imaniyah, tentang Islamiyah, sehingga risalah itu telah sampai pada kita hari ini. Dan juga salam dan salam kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada hari ini, khatib kembali berpesan mengingatkan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sehingga kamu telah memiliki keimanan yang sejati. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau sukses, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau selamat, maka tidak ada jalan lain, yaitu jalan ketakwaan, jalan ketaatan, jalan keimanan yang sejati pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah, insya Allah mereka akan selamat, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih apabila mereka
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib kembali mengingatkan kita kembali barangkali tentang ibadah kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kita barangkali belum memahami apa itu sebenarnya kurban atau ibadah berkurban pada hari raya Idul Adha. Mungkin sebagian dari kita masih menganggap ibadah kurban ini ya sama dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sedekah, seperti infak dan lain sebagainya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dengan baik dan benar, karena ibadah kurban ini hanya sesaat saja, hanya 4 hari saja di bulan Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa sejarah berkurban ini terjadinya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu ketika waktu itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya putranya Ismail disembelih atau dikorbankan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada apa yang dilakukan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang dia sangat mencintainya, adalah keteguhan keimanan, ujian yang sangat berat, namun harus dilewati, harus dilakukan. Walau pada akhirnya juga Nabi Ismail ya tidak jadi disembelih, tetapi hanya seekor kibas. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat yang barusan saya bacakan, di situ ada perintah, fasolli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini perintah tentang bagaimana kita harus berkurban. Di awal ayat Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Apakah itu kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, dan lain-lain sebagainya. Namun kata Allah juga dalam Al-Quran dijelaskan, sedikit sekali orang mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian ada perintah kita harus berkorban. Berkorban jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun hari ini kita hanya disuruh untuk mengorbankan harta kita barangkali, menyembelih hewan-hewan kurban. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar dunia, beliau mengatakan, seandainya kita mengetahui nilai daripada ibadah kurban ini, maka barangkali kita sudah mempersiapkan diri kita mulai dari setelah Zulhijjah barangkali sampai kembali lagi kepada bulan Zulhijjah selanjutnya, kita sudah mempersiapkan kurban kita. Seandainya kita mengetahui, maka jangan rahmatullah, artinya ibadah kurban ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyamakan dengan nilai ibadah yang lain. Seperti dikatakan bahwa satu senif misalnya dengan nilai atau nominal
rupiahnya 2.200.000. Lalu kemudian kita samakan dengan juga kita bersedekah atau berinfak dengan nilai yang sama, itu maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka itu tidaklah sama nilainya. Tidaklah sama nilai pahalanya maksudnya. Maka begitu pentingnya kita untuk berkurban ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, walaupun itu hanya satu senif saja. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkurban ini ternyata ada perintahnya. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk kita bagaimana bisa melaksanakan ibadah kurban tadi. Washolli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan orang-orang yang apabila mereka mendapatkan kelapangan rezeki, lalu kemudian mereka tidak berkurban, maka kata Rasulullah, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Ini maknanya apa? Ini merupakan ancaman kepada orang-orang kaya, barangkali atau orang yang mendapatkan kelapangan rezeki, lalu kemudian mereka tidak berkurban. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang kaya yang punya banyak rezeki kemudian dia tidak berkurban, maka itu hukumnya mereka wajib untuk berkurban. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkurban ini tidak mesti harus orang kaya jamaah. Kepada orang yang juga barangkali kehidupannya pas-pasan atau masih di bawah kategori menengah ke bawah, itu bisa jadi mereka juga. Dan hari ini kenyataan memang banyak yang bisa berkurban. Bahkan jamaah mulia di sebelum ini tahun ini saya mendapatkan ada orang tua, seorang nenek-nenek barangkali, dia bisa menyumbangkan 1 ekor sapi untuk dia bisa berkurban. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, makanya berkorban ini memang luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengukur dengan harta yang kita miliki. Maka tergantung juga kepada hati kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka oleh karena itu pada kesempatan ini khatib menyampaikan kepada kita, termasuk khatib sendiri, mari kita semangat untuk bisa kita berkorban. Mari kita tekatkan diri kita, jiwa kita untuk bisa mengeluarkan harta kita untuk kita bisa berkorban, walau hanya 1 senif. Kita berikan kepada para panitia korban kita pada kesempatan berbahagia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah dikisahkan juga ketika misalnya hari ini, katakanlah misalnya sebagai pegawai negeri yang penghasilannya atau keuangannya pas-pasan, mungkin dia hanya bisa bergantung kepada gajinya yang setiap bulan, itu pun hanya sekedar menutupi dari 1 bulan ke bulan berikutnya, sehingga dia punya keinginan untuk berkurban, tetapi uangnya selalu tidak cukup. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengatakan, seandainya kita punya ada tempat untuk kita bisa berhutang, lalu kemudian kita berhutang untuk kita bisa berkorban pada tahun ini, itu sangat dianjurkan jamaah. Sangat dianjurkan. Dengan catatan nanti setelah kita berkorban, setelah kita mengeluarkan harta untuk kita berkorban, lalu kemudian di bulan-bulan selanjutnya kita harus mencicil daripada hutang kita ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah utamanya orang berkorban. Bahkan ada ulama kita di sebelum ini, beliau merincikan bagaimana misalnya mulai dari setiap bulannya atau setiap harinya kita bisa menyicilkan
jajan kita untuk kita masukkan ke sebuah tabungan atau celengan di rumah kita untuk kita niatkan sebagai kurban kita. Maka jangan rahmatillah itu hanya sekian puluh ribu saja. Kalau sekian hari kita mensisihkan sebagian daripada harta kita untuk kita niatkan supaya kita bisa berkurban setiap tahun itu. Maka itu juga satu hal yang sangat dianjurkan dalam kita untuk bisa meringankan, untuk bisa berkurban di hari-hari kurban seperti di bulan Zulhijjah nantinya. Jamaah rahmat Allah SWT, masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk kita persiapkan, untuk kita bisa berkorban. Apakah itu yang kita siapkan 1 ekor ataupun 1 senif ataupun mungkin 1 ekor kambing dan lain sebagainya. Insya Allah itu semua menjadi amal besar kita di hari raya Idul Kurban ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya jemaah mulia, inti daripada kita berkurban ini memang adalah yang pertama adalah keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ingin mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala nanti di kehidupan akhirat, tentang bagaimana nilai-nilai ibadah kurban ini nanti di kehidupan akhirat akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti kita akan menyesal karena di dunia kita menganggap ibadah kurban ini seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah sedikit isi khutbah kita yang sangat singkat ini pada kesempatan berbagai ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan untuk jamaah tetapi untuk saya menyampaikannya. Mudah-mudahan kita kuat, mudah-mudahan kita istiqomah. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi bagaimana setiap tahun kita bisa berkorban, kita bisa berbagi tentang hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.
أقيم الصلاة